Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini, pada subuh yang cerah ini, begitu segarnya subuh kita pada hari ini, pada pagi ini. Memang tadi malam mungkin hujan tadi malam, ada hujan juga. Ilmu wayu hujan cukup lapis. Dan alhamdulillah itu semua tentunya membuat cuaca kita pada subuh yang berbahagia ini menjadi segar, dan sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang menjadi selingan kita pada subuh hari ini, Pak, itu adalah sebuah kisah pelajaran yang coba kita ambil dari kisah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi itu, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Atau di riwayat Tirmidzi-nya, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi Rasulullah. Kemudian setelah itu adalah generasi tabi'in, kita menyebutnya. Kemudian setelah tabi'in itu adalah generasi tabi'ut tabi'in. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang ingin kami angkatkan itu adalah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau ini bagian dari 4 khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang pertama itu Abu Bakar, yang setelah itu Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Selain beliau ini adalah seorang khulafaur rasyidin, beliau juga adalah 10 di antara 10 sahabat yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Ada 10 sahabat, Pak. Kalau meninggal sahabat-sahabat oleh Rasulullah yang menjamin mereka di surga. Siapa 10 orang itu, Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan terakhir itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang akan kita angkatkan kisahnya pada subuh hari yang berbahagia ini untuk kita ambilkan pelajaran Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sosok orang yang sangat tegas. Kita kenal beliau ini sangat tegas, sangat-sangat nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat-sangat melekat pada sosok ini. Beliaulah Umar bin Khattab. Maka kita coba mengambil pelajaran dari kehidupan beliau dalam sirah, dalam kisah-kisah kita lihat dan digambarkan. Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, tahu seolah-olahnya mungkin kalau berbicara tentang Umar itu apa? Ada hadis Rasulullah yang kecian, kalau Umar lewat suatu jalan, setan pasti mencari jalan yang lain untuk menghilang. Begitulah saking tegasnya, saking berwibawanya, bahkan setan sekalipun takut kepada Umar bin Khattab. Beliau ini adalah sosok yang kritis bukan sekarang ya, kritis maksudnya itu dalam berpikirnya sangat-sangat tajam. Tapi beliau juga adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah, dan beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengejar, kalaulah ada nabi yang diutus setelah aku, kata Rasulullah, Umar lah. Walaupun awal tahu dari Nabi Islam,
Umar itu dikisahkan di beberapa kali. Kita lihat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, namun beberapa yang akan kita sampaikan pada subuh ini. Ada beberapa peristiwa yang melekat dengan Umar ini, diantaranya awalnya menjadi sosok kritisnya Umar. Bahkan beberapa kali Rasulullah ketika memerintahkan sesuatu acok dipertanyakan. Padahal ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, nah beliau katanya sudah beliau mempertanyakan perintah Rasul, mempertanyakan perintah Allah, beliau. Tapi Umar mempertanyakan bukan berarti dia tidak taat, namun karena justru kecintaannya kepada Rasulullah. Awalnya contoh, suatu ketika waktu Rasulullah SAW itu ala di Madinah, Rasulullah dan para sahabat itu kan banyak orang Makkah yang hijrah kemudian ke Madinah. Orang-orang yang tinggal di Makkah kemudian hijrah tadi Pak, akhirnya merasakan kerinduan untuk pulang ke kampungnya ke Makkah, termasuk Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW itu merindukan untuk kembali ke kampung halamannya, minimal melaksanakan ibadah umroh. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan bersama 300 sahabat itu melakukan ibadah umroh ke kota Makkah yang notabene ketika itu kota Makkah masih sedang dikuasai oleh kafir Quraisy. Nah, ini peristiwa yang mungkin kita sudah mengetahui ya Pak, ada istilah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah ketika sudah berhijrah Pak, yang masuk kota Makkah kiranya dicegat deh orang-orang Makkah, tidak boleh dihalang-halangi Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan ibadah umroh, dihalang-halangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke dalam kota Makkah. Maka di sanalah akhirnya terbit perjanjian Hudaybiyah, perjanjian sebuah piagam itu yang menjelaskan di situ perjanjian damai antara Rasulullah bersama para sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Tapi dalam surah itu tuh Pak, ada beberapa hal yang tidak suka para sahabat Rasulullah, tidak suka terutama Umar dan isi dalam perjanjian itu adalah menyetarakan bahwa kaum kafir Quraisy itu dianggap setara dengan kaum muslimin. Padahal para sahabat sangat yakin bahwa mereka jauh lebih mulia daripada orang. Dan yang kedua, untuk penandatanganannya kan ada tuh tanda tangan yang menandatangani bahwa ini gubernur gitu. Tapi yang menandatangani piagam itu tentunya adalah Rasulullah SAW. Maka di UN orang-orang kafir itu di Suriah itu Pak, yang menandatangani Muhammad bin Abdullah. Padahal harusnya yang di UN ketika dalam surat-surat Rasulullah itu adalah Muhammad Rasulullah. Tapi orang-orang kafir Quraisy menghina Rasulullah dengan membuatkan Muhammad bin Abdullah. Dan mengakui kalau Nabi itu adalah Rasulullah. Nah disitulah Umar akhirnya agak gitu. Tapi justru Rasulullah diam saja. Rasulullah mengaminisi dan akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pulang selama ke Madinah. Mungkin alur waktunya untuk melakukan umroh. Padahal begitu panjang perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah para sahabat, zomnya Pak, berakhir pulang dengan tangan kosong. Jadi umroh di Umar yang ketika itu, itulah sosok kritis tadi itu Pak, tidak tanah hati ya. Painyo ke Abu Bakar, kamu nanya langsung Rasulullah, painyo ke Abu Bakar, nyatanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah beliau itu Rasulullah? Iya, Abu Bakar. Duduk dulu. Abu Bakar namanya Umar pasti agak emosi, jadi diriwayatkan tuh Abu Bakar menyuruh Umar dulu. Umar yang lah emosi tuh Pak, Umar yang lah emosi nanya, bukankah beliau itu Rasulullah? Iya, Abu Bakar. Bukankah kita orang yang benar dan orang-orang kafir itu orang-orang yang salah? Iya, Abu Bakar. Itu tanya di Umar lain, bukankah kita di surga dan mereka itu di neraka? Iya, Abu Bakar. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah bisa mengalah? Bagaimana mungkin kita bisa pasrah saja kemudian nak pulang? Buat ikut pasukan, kok mati enggak? Karena kalau mati masuk surga gini kok. Kok bisa parang-parang lawan ya bisa melakukan ibadah umroh ketika itu. Kata Umar bin Khattab. Tapi justru yang disarankan oleh Abu Bakar ketika itu taat selalu Rasulullah. Umar yang tak senang dengan jawaban Abu Bakar tadi akhirnya langsung mendatangi Rasulullah. Datang setelah dari Abu Bakar, datang Umar tadi ke Rasulullah langsung menanyakan pertanyaan sama wahai Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Iya. Bukankah kita benar dan mereka itu adalah orang yang salah, orang kafir maksudnya? Iya.
Rasulullah SAW. Dan bukankah kita kalau kita mati masuk surga dan ketika mereka mati mereka masuk neraka? Iya, ya Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kita membiarkan kita terhina dengan pulang dengan tangan kosong tanpa jadi melaksanakan ibadah umroh? Dan disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, aku ini adalah Rasulullah, meskipun aku adalah manusia biasa, tapi aku ini adalah Rasulullah dan aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang aku perintahkan itu merupakan wahyu, maka itulah akhirnya membuat Umar terdiam dan akhirnya ikut bersama Rasulullah pulang ke kota Madinah. Itu adalah ketegasan dan kekritisan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah kritis-kritis lainnya yang ditunjukkan dalam kehidupan Umar bin Khattab tadi yang kita akhirnya dapat menggambarkan beliau ini sosok yang sangat tegas. Namun kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah meninggal, kepemimpinan kaum muslimin saat itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar ketika itu melihat bahwa ada fenomena yang terjadi, Pak, orang-orang ketika itu nak membayar zakat dan mungkin atau kisah itu. Kisah ketika para sahabat-sahabat Rasulullah meninggal, Rasulullah orang itu tetap mengajarkan sholat, tapi dia tak membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu memerintahkan untuk memburu atau bahkan membunuh sebagai hukuman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat tersebut. Tapi apa yang terjadi, Pak? Umar yang awak kenal sebagai sosok gagah pemberani tadi itu, Abu Bakar kok yang awak kenal dengan sosok santun gitu kan, Abu Bakar As-Siddiq yang sosoknya sangat-sangat lemah lembut, tapi setelah meninggalnya Rasulullah justru dia sangat keras terhadap orang yang membayar zakat. Sebaliknya, ketika meninggal Rasulullah itu Umar yang sosoknya awak kenal dengan sangat tegas itu apa kisahnya? Mana kebijakan Abu Bakar itu tidak agak terlalu berlebihan. Mengapa harus dibunuh? Mengapa harus diburu orang-orang yang membayar zakat? Kata Umar. Disitulah naik darahnya Abu Bakar. Engkau wahai Ibnu Khattab, engkau wahai anaknya si Khattab, engkau adalah orang yang sangat tegas dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Namun mengapa engkau menjadi orang yang lemah hari ini? Demi Allah, aku tak akan pernah mengampuni, aku tak akan membiarkan orang-orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, kata Abu Bakar, itu tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat. Allah katakan wa aqimus sholat, dirikan sholat, pasti setelahnya wa atuz zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Allah tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat. Bisa-bisanya orang itu memisahkan antara sholat dan zakat. Dan zakat itu bukanlah untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk kaum muslimin, kata Abu Bakar. Itulah yang akhirnya membuat Umar terdiam. Tapi itulah yang bisa oleh pelajaran Umar yang sangat-sangat tegas setelah meninggal Rasulullah jadi orang yang sangat-sangat lembut hatinya, sangat-sangat hati-hati untuk kebijakan. Dan sebuah kisah yang ingin kami sampaikan dan ini terkait dengan peristiwa yang saat ini kita saksikan, patakan orang aksi, Pak. Baca berita, Pak. Orang aksi di Monas, aksi bela Palestina. Aksi bela Palestina, alhamdulillah sangat-sangat ramai, dan itu mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita berpihak kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan segera Allah kembalikan izzah, Allah kembalikan kemuliaan kaum muslimin. Sebuah kisah yang kami sampaikan terkait dengan basi kisah Umar tadi, Pak, sebagai penutup ceramah kita insyaallah pada subuh ini. Sepeninggalan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu, Pak, pulang Rasulullah dari langit itu. Sebelumnya kan Rasulullah sampai ke Al-Aqsa. Pas Rasulullah sampai balik ke Makkah, di antara cita-cita Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat, tolonglah bebaskan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa gitu. Yerusalem atau Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ketika itu masih berada di bawah kepemimpinan orang-orang Kristen. Tapi orang mengetahui Al-Aqsa itu adalah tanahnya kaum muslimin, Al-Aqsa itu adalah tanahnya para nabi kita. Nabi-nabi banyak dilahirkan. Dan kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah telah meninggal.
Rasulullah lah meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar akhirnya al-wafat loh, dan akhirnya setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh sang pemuda kita tadi Pak, sang pria kita tadi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dalam sejarahnya Pak, orang yang pertama kali berhasil memutus pasukan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ada sebuah kisah menarik yang dapat kita jadikan pelajaran dari penaklukan ini. Pemimpin pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab ketika itu bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemimpin pasukannya Pak, pemimpin perang yang memimpin pasukan ke Baitul Maqdis ketika itu untuk menaklukkan Yerusalem pertama kali itu Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah itu kami sampaikan di awal tadi Pak, di antara 10 orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga, di antara sahabat. Dan beliau yang memimpin pasukan. Dan tatkala beliau membawa pasukan yang begitu banyaknya, sudah mengepung Yerusalem, sudah mengepung Baitul Maqdis itu Pak. Akhirnya Baitul Maqdis tadi yang dipimpin oleh seorang uskup, Sopronius namanya Bu, uskup Sopronius. Uskup itu mungkin pendetanya atau pemuka agamanya Pak. Beliaulah yang memegang kunci Baitul Maqdis ketika itu. Si pemegang uskup tadi itu Pak mengizinkan Abu Ubaidah, oke kami lah kalah, tapi aku akan memberikan kunci ini, menyerahkan kota ini kepadamu, kece. Uskup tadi ke Abu Ubaidah. Aku hanya akan menyerahkan kunci tadi kalau pemimpin kalian, khalifah langsung datang kemari, baru kami akan menyerahkan kunci. Nah, coba kita lihat sikap yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia tadi Pak. Abu Ubaidah Pak, kalau nyelo bawa pasukan yang banyak Pak. Sedangkan uskup tadi mengizinkan dan suruh Umar itu kemari dulu, baru dia diserahkan yang gitu. Kalau Abu Ubaidah Pak nyuan saja langsung dibunuh aja, uskup itu langsung bisa, pasukannya banyaknya lah menang. Tapi apa ya sikap yang ditunjukkan oleh kaum muslimin ketika itu, yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah yang mulia, yang bahkan beliau dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Beliau kirimkan surat kepada Umar. Beliau utus orang untuk menemui Umar, khalifah ketika itu yang masih berada di Madinah. Begitu jauh itu bayangkanlah dari Palestina ke Mekah, ke Madinah, untuk meminta Umar datang ke situ. Dan kita lihat sikap seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana Abu Ubaidah nyuturi pada PKB, alhamdulillah dan ditaklukkan, tapi orang itu meminta Umar yang satu-satu, oke Umar datang. Umar Pak yang datang ke situ tuh dikisahkan dalam buku dari Puncak Pak, dan ada bukunya tuh dikisahkan di situ Umar pergi ke Baitul Maqdis ke Palestina Pak dari Madinah itu tanpa iring-iringan pasukan. Tidak ada yang minta pasukan yang mewah untuk mengawalnya, tapi justru minta seekor unta, tidak pakai kuda mewah, tidak pakai kuda, pakai unta saja, unta yang seadanya. Dan kemudian dikawal ditemani oleh Aslam namanya, seorang muda yang dimiliki oleh Umar. Badu saja Pak. Dalam perjalanan yang sangat jauh, akhirnya pas sampai di kota Yerusalem tadi. Nah, sampai orang-orang mengira si Aslam tadi itulah yang khalifah, Umar yang pengawal khalifah. Gara-gara orang itu kan digantian dari naik unta. Umar hanya membiarkan Aslam itu berjalan, ganti-gantian orang dengan satu unta yang mereka miliki tunggal. Dan disitulah ketika uskup tadi lah mencari Umar, lalu menyerahkan kunci, dan uskup tadi mengajak Umar untuk keliling-keliling Baitul Maqdis Bu. Mengajak Umar bin Khattab tadi untuk mengetahui pojok-pojokan dari kota Baitul Maqdis tadi. Maka sampailah waktu sholat zuhur, uskup tadi menawarkan kepada Umar bin Khattab untuk sholat. Datang tamu, uskup tadi adalah mungkin tahunya kalah, nyerahkan saya kepada gereja kami, Umar silahkan sholat di sana. Jadi dalam masjid itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Sebuah adab yang kita semua perlu pelajari dan semua kita perlu saksikan. Umar menolak sholat di gereja tersebut bukan karena hukum syariat dan lain sebagainya, tapi Umar mengatakan pada uskup tersebut, kalau hari ini aku sholat di sana di tempat ibadah kalian, aku khawatir orang-orang setelahku nanti akan dengan gampangnya menghancurkan tempat-tempat ibadah kalian dengan alasan, oh Umar dulu pernah sholat di tempat ibadah orang, merampas tempat ibadah orang. Jadi awan apa merampas. Aku khawatir itu akan terjadi. Maka Umar
sholatnya di samping ketika itu masih tanah alhamdulillah masjid lah. Sholat di samping gereja tadi, dan dari tampek Umar sholat itulah nantinya dirikan masjid. Nah itulah adab seorang muslim terhadap bahkan orang-orang beragama lain. Jadi Islam itu tidak akan bisa diatur harusnya istilah-istilah Islam radikal, Islam yang ekstrim gitu, yang penuh kekerasan. Tak celela Umar itu dicontohkan. Itu adalah wajah asli dari Islam, itu adalah wajah asli dari didikan Rasulullah SAW. Nah mudah-mudahan sebagaimana Umar dan para sahabat tadi itu adalah orang-orang yang Allah izinkan mereka untuk bisa menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis. Tapi justru orang-orang yang Allah izinkan untuk mencari runtuhannya Baitul Maqdis. Umar dan para sahabat itu adalah generasi-generasi yang Allah pilih. Tidak salah Rasulullah ketika mengatakan mereka umat terbaik, karena mereka adalah orang yang Allah pilih untuk menyaksikan bagaimana Baitul Maqdis itu berpindah tangan kepada tangan kita. Sebaliknya Bapak, generasi yang Allah pilih sebaliknya untuk Allah jadian mato yang mencari saudara tertindas di Palestina sana. Telinga kita adalah telinga-telinga yang justru jadikan telinga yang mendengar berita duka setiap harinya dari saudara-saudara kita. Maka mudah-mudahan Allah kembalikan kemuliaan kaum muslimin dan segera mudah-mudahan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dan kota Palestina, negara Palestina itu benar-benar menjadi bagian dari negara kaum muslimin. Maka itu yang menjadi pelajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Banyak maaf sebelumnya, tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum